Surabaya, kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Setiap pagi, jutaan tangan mulai bergerak. Bau gorengan dan suara klakson menjadi sinyal bahwa kota ini hidup dari tangan-tangan kecil yang tidak pernah menyerah. Kami menyempatkan mampir untuk membeli gorengan di salah satu jalan di Surabaya untuk membantu para UMKM. Setiap tahun, satu panggung besar dibuka untuk mereka. Eastfood Indonesia, tempat di mana rasa bertemu peluang, mimpi, dan banyak harapan. Pagi ini, Grand City Surabaya berubah menjadi surga kuliner. Festival Eastfood Indonesia 2025 resmi dimulai. Lebih dari 200 UMKM dari seluruh Indonesia hingga kancah internasional berkumpul di sini. Bukan hanya sekedar pameran biasa, tetapi menjadi ladang harapan bagi para pelaku usaha kecil yang mempunyai mimpi besar. Banyak brand-brand yang belum kami kenal sebelumnya, dan di Eastfood lah yang menjadi penghubung antara para pelaku usaha kecil dengan berbagai investor bisnis serta juga pembeli. Berikut adalah sambal olahan khas Jawa Timur yang kami lihat memiliki beragam rasa seperti sambal cakalang, sambal ganja, sambal hijau, dan sambal-sambal lainnya. Pada kesempatan kali ini kami mewawancarai salah satu pengunjung. Oke, sebelumnya mbaknya namanya siapa ya, dari mana? Hana dari Sidoarjo. Dari Jakarta. Mbak Hana ini tahu apa dasar ini tuh Eastfood dari mana? Dari TikTok, dari Instagram. Mbak Hana tertarik ke sini tuh mungkin ada tertarikan apa ingin tahu apa gitu? Karena saya kan lagi merintis bisnis F&B, masih kecil-kecilan, masih makanan yang makanan berat gitu loh. Nah, saya tertarik untuk bisnis makanan bakery gitu. Jadi makanannya banyak jualan. Chinese food sama ayam-ayam biasa. Kalau Mbak kesan habis dari sini apa? Lumayan menambah banyak wawasan juga. Terus kita jadi tahu kan di sini banyak orang yang trik-trik masak, terus ada bahan-bahannya juga. Di era digital ini masih banyak yang menganggap pemasaran konvensional ini sudah usang. Tetapi di sini strategi lama masih menjadi senjata utama. Di sini para pelaku usaha masih menggunakan mouth-to-mouth selling dengan sentuhan personal dan interaksi secara langsung. Di pameran ini diberikan kesempatan untuk mencicipi sebelum membeli. Kami mewawancarai salah satu panitia. Dengan Christine, Mbaknya di sini sebagai panitia bagian apa? saya sebagai yang mengurus bagian eksibitor semuanya kebutuhan pamerannya. Kita mau pertanyaan bisa dijelasin nggak sebenarnya tuh pameran ini tuh konsepnya gimana? Pameran ini sebenarnya untuk pameran makanan dan packaging, Eastfood dan Eastpack. Untuk basis bisnisnya itu sebenarnya kita pameran untuk B2B. Terus kalau misalnya periklanan kayak gitu-gitu, biasa kita ada undang media. Sebelumnya kita ada press conference di sini juga di Grand City. Itu untuk create awareness-nya dulu dari pameran kita. Terus kita juga kerjasama sama beberapa media untuk undang mereka di waktu press conference tersebut. Terus kita juga ada kerjasama dengan beberapa media juga. Press release-nya bisa lihat di depan itu kan ada media board-nya kan. Ya bisa lihat di situ itu media-media kerjasama. Dari strategi pemasarannya gimana? Rata-rata kita pasang billboard sih, billboard sama sosmed juga kita ada ya.
di IG, terus ada di website kita juga. Terus apalagi yang sama kerja sama media, udah itu aja sih. Kira-kira Mbak Desi tahu nggak ya respon masyarakat terhadap pameran ini? Interestnya Iya. sih ya bisa dilihat dari jumlah pengunjung kita ya. Kalau namanya pameran makanan kayaknya hype-nya sangat tinggi, makanya kita untuk di Surabaya juga salah satu kota yang kita jadikan tempat tujuan untuk membuka pameran ini. Dari jumlah pengunjung bisa dilihat rame, interestnya cukup tinggi lah ya hitungannya. Terus kalau untuk dari customer kita juga responnya udah cukup oke juga, bahkan dari hari pertama kita udah lumayan rame. Iya, apalagi weekend kayak gini lebih rame lagi. Brosur, spanduk, dan banner menjadi media konvensional yang masih hidup dan tetap efektif. Kita pakainya 1000 cakra 800. Terlihat, para pengunjung sangat antusias untuk berinteraksi langsung kepada pelaku usaha. Nggak manis juga sih, agak sedikit asam. Cuma nggak pedas. Cuma kalau sedikit asamnya saya kasih ini apa namanya vinegar. Bawang cincang, kari powder sama lada merah. Oke, pertama kita proses dulu ya. Ada filling, ada colekan saus, ini apa? Ini ice cream. Boleh, boleh. Kami mencoba salah satu tester yaitu susu vegan. Apanya? Produknya? Dia lebih ke dairy blend. Dia masih ada kandungan sapinya. Tidak dikit juga para pengunjung yang turut membeli produk-produk yang dipamerkan. Tidak hanya pameran makanan, di Eastfood juga memamerkan bagaimana suatu teknologi dapat mendukung proses produksi makanan. Mereka memamerkan ini dengan target pasar pengunjung mereka yang menjadi pelaku bisnis. Pameran ini tentunya dilengkapi dengan workshop oleh chef-chef ternama dan ditargetkan bagi para pengunjung yang ingin memiliki skill memasak yang lebih advance. Mereka juga menyediakan wahana interaktif supaya para pengunjung tidak merasa bosan. Kalau pembeliannya misalnya 10 karton, plus bonus 1 karton, plus bonus 2 ini sangat nambah. Kami mengambil beberapa tester untuk mencicipi makanan sebelum kami membeli. Terima kasih Eastfood Indonesia. Selanjutnya, kita akan bergeser di tempat yang sama, namun ini adalah bazar UMKM
dari beragam daerah Indonesia. Selamat datang di Kuliner Pasar Guyup. Bazar ini hadir untuk memperkenalkan cita rasa khas daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mereka membawa makanan-makanan khas dari Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan banyak kota lainnya. Salah satunya adalah nasi kerawu khas Gresik oleh Bu Tiban. Kami mampir untuk membeli salah satu makanan khas dari Semarang. Ini adalah Toko Owen Semarang. Dan kami mewawancarai pegawai Toko Owen Semarang. Mungkin untuk mulai dulu, Mbaknya bisa kenalan. Baik, perkenalkan nama saya Mega. Saya salah satu staf dari Toko Owen Semarang. Terus mungkin lanjut aja ke pertanyaan yang pertama, sejak kapan Toko Owen Semarang ini mulai mengikuti bazar dan apakah kegiatan bazar ini bagian dari strategi pemasaran rutin? Toko Owen sudah mengikuti bazar ini sudah dari tahun 2015. Kalau dibilang strategi pemasaran pasti ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Toko Owen ini masih memilih menggunakan metode pemasaran konvensional dibanding digital? Karena ada beberapa alasan. Selain digital memang mempermudah kita untuk marketing, tapi kalau dengan konvensional ini secara tidak langsung customer bisa melihat produk kita secara langsung ya, seperti itu. Baik Mbak, terima kasih. Mereka memperkenalkan cita rasa Indonesia dengan sungguh-sungguh dan penuh hati. Tidak lupa kami juga mewawancarai salah satu pengunjung Pasar Guyup untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka hadir di bazar ini. Rasanya yang saya beli kebetulan enak, terus sesuai rasanya karena saya cari-cari ceker di Surabaya. Banyak tapi enak di sini gitu. Baru pertama kali dan enak di sini. Suasananya juga mendukung, nggak terlalu panas. Jadi esnya juga enak. Mie juga enak, semua enak. Cuman harganya terlalu pricey ya buat anak kuliah. Kira-kira apa yang menarik terkait tenan ini? Kira-kira sampai banyak tetap di sana. Saya kan adanya acara di atasnya yang menarik itu karena baunya wangi. Jadi saya nggak lupa. Yang menarik. Iya. Kira-kira suasananya di sini gimana? Kesannya nggak terlalu panas sih, ada bazarnya di sini. Terus juga makanannya enak-enak. Mereka juga melakukan pemasaran dengan sistem yang masih konvensional dan juga menerapkan mouthwash selling serta melakukan pemasaran dengan memanggil para pengunjung. Banyak pengunjung di Surabaya yang sangat antusias dengan adanya bazar ini karena mendatangkan beragam makanan dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana otentik rasa khas makanan di berbagai daerah di Indonesia. Pada bazar ini juga disediakan tempat duduk yang cukup nyaman. Nah, sudah lihat kan bagaimana pemasaran konvensional ini masih tetap eksis dan tetap efektif digunakan di masa sekarang.